Salam Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Mari saudara, buang dulu pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang hanya mendatangkan kekhawatiran, kegelisahan, ya. Kita ganti dengan pikiran yang sesuai dengan Alkitab. Pikirkan segala yang baik. Sebab rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Masa depan yang baik. Rancangan keberhasilan, sukses, penuh sukacita. Amin. Nah, karena itu mari siapkan diri seperti biasa. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan sebelum kita beraktivitas, dan kita akan baca, dengar, renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami kuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapan-Mu, kami hendak membaca, dengar, renungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya kira kita semua ini pingin sukses, betul? Sukses itu ada kiat yang harus kita lakukan. Amin. Karena sukses itu tidak datang sendiri. Dan saya mau katakan bahwa kunci sukses dalam hidup ini adalah salah satunya memiliki fokus yang benar. Fokus adalah titik pusat perhatian kita. Orang yang memiliki fokus yang benar, ia pasti memiliki tujuan hidup yang benar dan hidup untuk mencapai tujuannya itu. Amin. Nah, di 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan begini, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ini kalimat-kalimat yang luar biasa. Saya ulangi ya. Segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu diperbolehkan. Itu benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Iya kan? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, parameternya atau ukuran yang kita gunakan untuk menentukan pilihan dalam hidup ini menurut Alkitab adalah apakah hal itu berguna dan membangun? Ya kan? Berguna dan membangun. Sekalipun hal itu diperbolehkan. Itulah yang disebut dengan fokus. Amin. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika kita memiliki fokus hidup yang benar, maka kita tidak akan melakukan hal-hal di luar Allah, atau perhatian kita tidak akan dialihkan hanya kepada harta duniawi saja. Lalu kita kehilangan kehendak Allah yang sempurna bagi kehidupan kita. Lot seorang yang salah menaruh fokus perhatian. Ia menaruh perhatiannya hanya kepada harta duniawi, kepentingan dirinya sendiri, boleh dikatakan egonya, dan ia rela kehilangan kehendak Tuhan yang sempurna demi mengejar harta duniawi. Ia memilih untuk apa? Tinggal dan hidup di sekitar Sodom. Ya kan? Itu saudara baca di Kejadian pasal 13 pada ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan untuk saudara ya. Kejadian pasal 13 pada ayat 10 dikatakan begini. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar.
Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ini antara Abraham dan Lot ya. Jadi Abraham dan Lot itu berpisah. Nah, perhatikan ya. Dikatakan dia menetap, dia memilih untuk tinggal di Sodom. Ya kan, sebuah tempat yang menurut dia subur. Ya kan? Dalam pandangan matanya tempat itu subur, namun dia tidak melihat yang lain, ya, bahwa penduduknya sangat jahat di mata Tuhan. Jadi di satu sisi daerah itu adalah subur, iya kan? Daerah Sodom itu subur, tetapi di lain sisi, ya kan, penduduknya sangat jahat di mata Tuhan. Nah, Lot tidak melihat hal yang kedua. Dia hanya melihat bahwa tempat yang subur dan dia punya peluang untuk menjadi kaya, bertambah kaya dan semakin kaya. Ya kan? Sehingga dia tidak memperhatikan hal-hal yang rohani. Dia hanya memfokuskan hidupnya pada hal-hal yang rohana. Dan saudara, kita tahu akhirnya ya, kisah ini Lot harus meninggalkan semua harta kekayaannya. Ia harus kehilangan semuanya untuk menyelamatkan dirinya, karena Tuhan akan membinasakan kotanya dan penduduknya. Istri Lot juga salah menaruh fokus perhatiannya. Pada saat Tuhan hendak menyelamatkan Lot dan keluarganya, malaikat Tuhan melarang mereka melihat ke belakang. Jika mereka melihat saat Allah menghukum Sodom dan Gomora, maka mereka pun akan mati binasa. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak ingin Lot dan keluarganya menaruh perhatian kepada hukuman Tuhan, tetapi Tuhan ingin mereka melihat kasih karunia Allah yang ada di dalam hidup mereka. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang. Iya kan? Ia melihat Tuhan sedang menjatuhkan penghukumannya atas Sodom dan Gomora. Maka ia pun kena hukuman dan menjadi tiang garam. Saudara mau lihat istri Lot yang jadi tiang garam? Nanti ikuti bersama saya. Kita akan ke Yerusalem. Kita akan mengunjungi tanah perjanjian pada tanggal 1 November 2024. Bagi Bapak Ibu sahabat Galilea yang pingin ziarah, silakan mendaftar ya, masih ada waktu sampai pada tanggal 1 Oktober ya. Itu masih bisa 1 Oktober ya. Karena itu segera daftarkan dirimu untuk berziarah. Nanti kita lihat istri Lot yang jadi tiang garam. Ya, nah, karena itu mari saya mau tegaskan, kita harus memiliki fokus hidup yang benar. Amin. Berfokuslah kepada Tuhan Yesus, kepada janji-janji firman-Nya, kepada kasih karunia-Nya, kepada kemurahan dan kebaikan-Nya. Rasul Paulus berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Itu tertulis di Filipi pasal 3 ayat 13. Kiranya hari ini sahabat Galilea semuanya dalam keadaan yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan ada kesuksesan, ada berkat yang melimpah, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi kita semua di hari ini. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hari ini kami mohon penyertaan, perlindungan Tuhan bagi kami semua, sehingga kami bisa melewati hari ini. Ada banyak tanggung jawab, ada aktivitas, ada kegiatan yang harus kami lakukan. Karena itu kami mohon kekuatan, hikmat daripada Tuhan. Dan lebih daripada itu, Engkau menyertai, Engkau melindungi, sehingga kami semua terpelihara dengan sempurna di hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang sejuk